Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anakku yang dicintai dan dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Mungkin lapar. Sekali lagi selamat malam semuanya. Baik. Saya hanya membacakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ayat 11. Sesuai dengan temanya nanti, Roma 12 ayat 11b. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Oke, sekali lagi saya tanya, bagaimana kabarnya semuanya? Tuhan luar biasa. Itu biasa. Tuhan luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Tuhan luar biasa. Itu biasa. Nah, ketika kalau saya tanya namanya menyala ya, kan sekarang kan lagi ngetren kan, menyala abangku. Tapi saya tidak akan berkata menyala, tapi ketika saya bertanya bagaimana kabarnya, jawabannya harus berkobar-kobar. Itu dia. Namanya menyala harus berkobar. Kalau redup itu hidup segan mati tak mau nanti. Oke? Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya melanjutkan permenungan, tak kenal maka tak sayang, katanya. Siapa tahu kita nanti ketemu di jalan. Beberapa hari lalu pengalaman kami lewat Zoom, saya minta Zoom. Supaya apa? Nanti ketika saya tiba di tempat ini, nggak ada yang kenal saya Romo, dipanggil Bapak, atau Om, atau Mas. Akhirnya waktu itu kita Zoom supaya lihat wajah saya yang tidak terlalu ganteng ini. Sehingga saya katakan, ini saya nanti kalau ketemu nanti di sana supaya saya disapa. Karena waktu itu hanya sekilas ketemu dengan Ibu Herni waktu ada acara ulang tahun di Perduki di Tangerang. Waktu itu. Oke, baik, saudara-saudariku yang terkasih. Mengawali permenungan saya ini, saya tertarik dari kisah tadi ya, yang dua kesaksian. Satu lagu sekolah minggu yang masih ingat, karena saya dulu sekolah minggu, saya guru sekolah minggu di Batam. Sebelum saya masuk sekolah pastor, saya lulus 2004 dari SMA. Ayah saya seorang Kristen. Dia tidak terlalu suka namanya orang Batak, malah ada rela jadi pastor. Berat itu. Kemudian saya merantau ke Batam, bekerja 5 tahun sebagai senior teknisi pembuatan harddisk internal Samsung dan Seagate di daerah Muka Kuning. Waktu itu saya guru sekolah minggu, satu lagu sekolah minggu mungkin itu bisa diiringi. Begini, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Saya ganti, karena tadi ini SHDR kan, ini puncaknya SHDR. Oke, musiknya sama mas ya. Musik. Satu anak Tuhan pergi SHDR, satu anak Tuhan bawa teman pergi SHDR, dua anak Tuhan pergi SHDR, satu dua anak Tuhan bawa teman pergi SHDR. Thank you. Mengapa saya mengawali permenungan saya dengan ini adalah perjumpaan kita dengan seseorang harusnya membawa dampak positif. Seperti dikatakan oleh Natasha tadi dan Pak Jeki, pertemuan-pertemuan itu sungguh membawa sukacita, dan malam ini saya kira pertemuan ini juga membawa sukacita. Amin. Maka saya mengawal begitu, satu anak Tuhan, tadi saya kurang ingat siapa tadi yang mengajak, Cilinda ya, maaf ya, Cilinda, ayo ikut SHDR. Awalnya enggak lah. Pak Jeki juga diajak orang tua makan. Yang tua, ayo, pasti ada sesuatu yang baik di sana. Sehingga Anda yang sudah selesai SHDR pun memiliki tugas yang sama. Sebarkan kasih Allah itu, bawa teman ikut SHDR. Sehingga bukan hanya saya mengalami kasih Tuhan kan, yang lain juga, Anda dan saya mengalami kasih Tuhan itu. Sehingga kalau sudah mengalami kasih Tuhan, lagu berikut menjadi lagu saya. Lagunya Di Sini Senang tapi versi Mandarin. Musik seperti
senang. Oke, musik dulu mas. Versi Mandarinnya nanti hafal aja. Di sin sen, di san sen, di man man han han sen, di sin sen, di san sen, di man man han han sen. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, punahkan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, ada kanan. Oke. Sehingga kalau kasih Tuhan itu kita sebarkan kepada sesama yang lain, yang ada adalah sukacita. Amin. Ada pujian yang kita lambungkan seperti yang tadi diawali itu. Sehingga ini bukan ujiannya, ini bukan ujian untuk Anda yang sudah mengikuti SADR 7 kali pertemuan kalau saya tidak salah. Yang pertama, cinta kasih Allah. Ini bukan ujian. Dijawab tidak jawab, Anda semua sudah lulus. Ya. Yang kedua, penyelamatan. Siapa menyelamatkan? Yang ketiga, hidup baru. Yang keempat, menerima karunia Allah yang muncul, yang kelihatan dalam bentuk pertobatan. Yang kelima, pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya, emang dulu nggak dicurahi Roh Kudus? Curahi, benar. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam diri kita dan diteguhkan lagi ketika kita menerima sakramen Krisma, dan kami secara khusus semakin diteguhkan lagi ketika menerima sakramen imamat, menjadi pastor. Setelah dicurahi Roh Kudus, harapannya apa? Bertumbuh. Berkobar-kobar dalam bahasa kita Pak ya. Bertumbuh, berkobar-kobar. Bukan hanya itu, menghasilkan buah-buah yang baik. Dan ditutup dengan diubah menjadi manusia baru seperti Kristus. Sehingga saya tadi baru mereview ya, oh ya benar ya. Kalau sungguh hidup saya sudah diubah oleh Kristus sendiri, seminar hidup dalam roh ini, maka tidak lain tidak bukan, muaranya adalah saya harus berkobar-kobar. Sama seperti dalam Injil Lukas. 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus kan cerita, kamu kenapa kok sedih? Oh kamu gak tahu ya, hanya kamu gak tahu apa yang terjadi sekarang akhir ini. Yesus yang kami imani mati konyol katanya. Baru Yesus bilang lagi, nah memang dia sudah mengatakan sebelumnya. Dijelaskan bahwa pada hari ketiga akan bangkit. Baru dikatakan, singgahlah, hari sudah mulai malam katanya. Meneruskan perjalanannya kembali ke Emmaus, dikatakan bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menceritakan kisah dalam kitab suci. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau handphone Anda lobet pasti kena cas. Gak mungkin gak dicas. Handphone ini apa namanya ini ya? Saya gak punya itu ini. iPad ya? Tab ini lobet. Biar aja lah. Jalan wes dari wong Jawa. Mati. Ente baterainya ente wes. Gak apa-apa. Enggak ada. Pasti kita cas. Pengalaman saya di kampung. Saya dari Silalahi ya. Saya dari Silalahi, tepi Danau Toba 20 meter dari rumah. Dari Medan sekitar 4-5 jam perjalanan ke rumah. Saya sudah bayangkan karena bulan depan saya akan cuti. Bertemu dengan mama tercinta. Cinta pertama saya. Pengalaman saya waktu kecil kan masih mengalami mungkin, apalagi saya mengalami, pasti Anda juga mengalami. Malam-malam kan lampu teplok. Kami dulu lampu teplok, lampu saporong kata orang Batak. Dinyalakan bangun pagi-pagi apa? Hitam hidungnya kan. Udah sore-sore, ayo Sandro hidupkan lampu teploknya Pak ya. Bahasa Indonesia begitu. Bisa bahasa enggak, pagar lampu. Hidupkan, bangun. Iya, kalau sore-sore pasti lampu dinyalakan.
Kalau sekarang pun sama, kalau sudah sore gelap, nyalakan lampunya. Tuhan tahu bagaimana pergumulan hidup kita. Ia lebih tahu apa yang Anda alami. Meskipun dia tidak terbuka, Tuhan tahu. Dan pada malam hari ini, kita datang ke hadapan Allah sendiri. Agar Allah yang mengangkat segala beban itu, Ia mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin? Amin. Amin. Kalau ini dicas, saya juga harus dicas. Kami kebetulan laki-laki semua di biara ya, 4 orang pastor, 2 karyawan. Saya 38 tahun sebagai pimpinan rumah, pimpinan para romo, anggota rumah umur 61 tahun 1, umur 60 tahun 2. Saya tahbisan imamat masih balita di bawah 5 tahun. Mereka sudah 31 tahun jadi pastor. Saya mengikuti gaya hidup mereka karena saya kan yang masih saya sendiri nggak bisa menang lawan 3 orang. Karena begini, kalau saya kan masih muda begini kan makan enak kan sebenarnya. Mereka makan sehat. Iya kan? Iya. Mereka juga, kami di rumah itu makan pagi atur masing-masing. Roti tawar, gaya-gaya Eropa dikit lah. Karena kalau kami masak lagi kami tidak sempat waktunya. Jadi kita makan roti tawar, siang makan nasi pasti, malam juga makan biasa. Supaya kami punya tenaga, supaya kita punya tenaga pun kita sarapan. Ada orang mengatakan kan kalau sarapanlah seperti banyak makan karena akan bekerja. Siang makan sedikit, malam itu kalau bisa jangan. Kalau saya masih bahasa pertumbuhan, pagi siang malam hajar semua. Ya, masih bahasa pertumbuhan, 38 tahun masih masa-masa pertumbuhan. Butuh energi yang sangat banyak. Apalagi baru pertama kali saya ke Jakarta Barat sini. Kemarin pada Zoom meeting mereka mengatakan, "Lo mau naik mobil saja." Terus saya pikir, "Bu, Sherlock dong, di Sherlock kok cuma 22 menit ya naik sepeda motor." Gas aja lah. Gas sepeda motor. Ya bawa motor kan butuh konsentrasi yang tinggi, kita juga harus ngecas. Maaf, kita harus ngecas. Apalagi hidup rohani saya harus dicas. Ya, harus dicas. Harus dicas itu hidup rohani. Handphone aja ini kadang-kadang sebagai pelengkap hidup kita harus dicas. Apalagi hidup saya yang rohani saya ini harus dicas. Sehingga saya tertarik dengan apa yang diseringkan oleh Natasha dengan Jackie. Keaktifan buah-buahnya nanti kemana? Atau selama ini saya sudah aktif di EJ, di mana tadi itu saya lupa tadi apa disebutkan Natasha. Sudah aktif. Mengapa saya membutuhkan lagi ikut SADR? Mereka bilang, "Pak, lu kayak nggak ada kerjaan aja ya, semua lu ikutin." Misalnya begitu. Tapi tidak, saya membutuhkan itu untuk pertumbuhan rohani saya. Jangan hanya makan banyak, doa juga banyak-banyak ya. Nah, itu dia. Rohani itu perlu diisi. Dan SHDR saya kira dengan 7 kali pertemuan yang Anda ikuti, itu menjadi nutrisi yang baik untuk pertumbuhan iman kita dalam peziarahan hidup. 2 tahun saya di Kalimantan, di pedalaman. Setelah dihabiskan menjadi pastor 2019 yang lalu. Anda mengalami COVID kan? Kami tidak. Nggak ada COVID di sana dulu itu. Saya juga heran ya. Mengapa nggak ada? Nggak ada listrik. Gimana kami tahu apa yang terjadi di luar? Itu enaknya. Kami nggak tahu COVID waktu itu. Jadi ya, dulu waktu saya masih kuliah di Malang, 10 tahun untuk jadi pastor, mereka bilang, "Pak Sandro belajar bawa mobil Mavic." Nggak penting, saya bilang. Toh saya masuk ke pedalaman Kalimantan Barat, mobil nggak bisa. Betul-betul nggak ada mobil di sana, tempat kami ya. Gimana mau kami naik mobil ke stasi? Jalannya cuma kecil saja begitu, nggak ada aspal, tanah merah. Hujannya jatuh licin, kemarau ya debu semua. Tapi saya sungguh-sungguh menikmati itu. Berangkat hari Kamis ke stasi, pulang hari Selasa.
Supaya apa? Stasi kami 68, pastor cuma 2. Dan satu hal yang saya syukuri selama 2,5 tahun di Kalimantan adalah saya punya waktu pribadi untuk ngecas. Ya. Harus dicas. Mereka mengatakan, nanti Romo Sado pindah ke Jakarta, jangan sampai tidak dicas ya Romo ya. Ya, saya bilang. Setelah saya pindah ke Jakarta, mereka minta saya kuliah akuntansi keuangan. Bilang, aduh, akuntansi keuangan enggak deh. Dia bilang, saya nggak ngejar karir kak ini, nggak ngejar karir lagi. Kalau boleh saya pilih, saya ikut kursus. Saya ikut kursus akuntansi keuangan di akuntansi otak kiri, Aucklands di Karawaci. Anda bisa bayangkan, rumah saya dekat Ulu Jami, arah Kodam Bintaro. Kodam Bintaro itu Saidi Raya lah. Dari situ sampai ke Karawaci lewat UPH, uang papa habis itu. Lewat UPH masih ke sana. Di situ saya kursus tiap hari Minggu. Makanya di motor saya itu dulu ada holder handphone. Karena saya kan nggak tahu jalan berangkat nggak sama dengan jalan pulang di Jakarta yang sungguh-sungguh crowded ini. Saya bingungnya di situ. Berangkat ke sana jam 6 pagi karena mulai kuliah 7:30. Hari Minggu itu. Pikir, aduh hari Minggu kayak mana saya mau melayani. Untung di kota hari Sabtu ada misa, itu aja. Karena mulai kursus jam 7:30 pagi sampai jam 5 sore. Kalau tidak dicas saudara-saudaraku terkasih, akan hilang kok, hilang di telan zaman. Apalagi Jakarta ya. Dengan segala kesibukannya, orang mengatakan, bagaimana Romo? Aduh saya sibuk. Kadang-kadang kami juga mohon didoakan. Ya, kami mohon didoakan. Kadang-kadang kami menghalalkan segala cara. Ketika minta tolong, aduh saya sibuk. Itu mohon didoakan kami ya, agar janji yang sudah kami ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan Anda ketika kami menjadi imam, sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup kami. Bagaimana supaya kami menyala-nyala, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tadi perkataan Bapak Jeki, siapa yang pernah melihat Tuhan? Gak ada kan? Siapa yang pengen dekat dengan Tuhan? Siapa yang pengen dekat dengan Tuhan? Ayo, gak ada yang mau dekat dengan Tuhan. Siapa? Siapa yang mau duluan? Gak ada yang mau kan? Aduh masih muda. Saya juga waktu itu ditanya, tersentak saya mendengar itu. Kamu pengen dekat dengan Tuhan? Ya pengen lah. Kamu mau duluan? Bilang jangan, aku bilang. Ya kan koik kan? Jangan mau duluan. Sehingga saya berdoanya begini, doa saya, ya Tuhan, saya ingin dekat dengan Engkau, bukan hanya saat ini di sini, tetapi kelak di sana juga saya dekat dengan Engkau. Itu saudara-saudariku yang terkasih. Anda juga karunia-karunia yang sudah Anda terima, bukan untuk memegahkan diri. Hebat. Bukan. Tetapi semua karena kasih Tuhan. Sama seperti dikatakan Rasul Paulus adalah, upahku ialah, lanjut, ada? Upahku ialah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Yang persis. Saulus itu loh bukan orang baik-baik itu dulunya. Dan saya yakin Anda dengan segala pergumulan Anda pun sampai pada titik terendah Tuhan seperti saya tidak berguna lagi ya. Tapi toh Tuhan tetap memilih Anda untuk menjadi pelayan-pelayannya. Menjadi pelayan-pelayannya. Tuhan masih banyak yang lain yang lebih daripada saya. Tapi mengapa saya? Berarti Tuhan menginginkan engkau menjadi alatnya. Itu saudara-saudariku terkasih. Sehingga kobaran api Roh Kudus itu gunakanlah untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Sehingga dikatakan kan jelek-jelek gini ciptaan Tuhan loh. Kayak gitu. Jelek-jelek gini ciptaan Tuhan. Sehingga ketika saya melihat Anda, dan Anda, saya melihat Tuhan hadir dalam diri Anda. Karena kita kan sama-sama. Terbuat dari apa? Debu tanah. Tapi jangan lupa, dari debu tanah dan
nafas Allah. Kalau hanya debu tanah nanti kita sama dengan Gucci itu. Iya kan? Sehingga kalau debu tanah lemah, nafas Allah kekuatan. Dalam diri Anda dan saya ada kelemahan, ada kekuatan. Tapi bagaimana Anda sebagai satu komunitas saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam Injil Lukas tentang kisah Samaria menjadi muara dari permenungan saya ini. Anda tahu Anda tahu kan kisah orang Samaria yang baik hati? Satu, itu dirampok kan? Dirampok. Kemudian yang datang siapa pertama? Lewi. Yang kedua? Pertama perampok dulu. Iya, saya bilang ulang. Pertama kan perampok dulu kan? Satu naik keledai, dirampok kan? Pertama perampok. Yang kedua, Imam dan Lewi. Yang ketiga, orang Samaria. Muaranya adalah demikian. Kalau kita lihat 3 prinsip orang ini, perampok artinya yours is mine. Ketika kita ingin mencuri punya orang lain, artinya milikmu adalah milikku. Ketika kita melihat orang Lewi dan Imam itu, mine is mine, milikku adalah milikku. I don't care about you. Persetan dengan lu, misalnya bahasanya, I don't care about you. Tetapi orang Samaria, milikku adalah milikmu. Mine is yours. Muaranya dalam 3 huruf berikut. M, T, B. Melihat. Semua orang bisa melihat, ya, dengan mata hati, dengan mata fisik. Tapi kalau kita sampai melihat, sama. Yang kedua, tergerak. Orang bisa bilang gini, aduh kasihan ya, aduh so sad about you. Karena saya tinggal di Jakarta Selatan, campur sedikit dengan bahasa Inggris. Aduh kasihan banget ya hidup lu. Semua orang bisa begitu. Tapi yang ketiga, melihat, tergerak dan bertindak. Harus bertindak. Jangan seperti NATO, no action, talk only. Tapi kita harus bertindak. Kita bisa melihat ketika orang sekarang ini banyak yang terluka, bukan hanya disayat, bukan hanya dibunuh, enggak, kesepian, mengalami penderitaan batin. Kita bisa melihat edukasinya selesai. Tapi bagaimana kita hadir? Mungkin saya bisa mendengarkan kamu. Sekarang ini kan banyak orang yang mengalami pergumulan, akhirnya suicide. Banyak. Saya juga setelah di Jakarta ini, Tuhan. Kemarin terjadi di Kalideres, SMP 95. Yang nggak tahu Kalideres itu Jakarta Barat kan? Orang jalan bawa motor santai-santai dibacok. Untung kompak satu kompleks itu. Di pick up langsung halang jalan. Sehingga nggak bisa lewat. Anak-anak SMA dua-duanya, SMA atau SMP 95. Langsung tangkap 3 orang. Mereka bisa melihat, mereka bisa tergerak, tapi tidak banyak orang yang berani bertindak. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga semangat yang berkobar-kobar ini, semangat yang menyala-nyala ini, boleh kita gunakan untuk peduli kepada orang lain. Sama dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, solidaritas dan subsidiaritas. Bagaimana saya peduli dengan orang lain, bagaimana saya bertindak untuk juga membagi kasih itu. Karena kasih yang Anda terima dari Allah, cinta kasih itu cuma-cuma, mari kita bagikan secara cuma-cuma juga. Amin. Mari kita menundukkan kepala, kita mohon Tuhan yang maha baik, kami bersyukur untuk rahmat kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau menganugerahi kami rahmat, Engkau menganugerahi kami begitu banyak berkat. Semoga segala sesuatu yang telah kami terima daripada-Mu memampukan kami untuk berbagi kasih dengan sesama, agar semangat yang berkobar-kobar yang telah Engkau curahkan dalam diri kami masing-masing sungguh
membentuk kami menjadi manusia baru yang mau melayani Engkau, mau melayani sesama. Tuhan, sertailah kami senantiasa. Hadirlah dalam seluruh pergumulan kami, dan semoga sabda-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.